Materi yang ketiga yaitu tentang titrasi asam basa. Pengertian titrasi adalah penambahan larutan baku atau larutan yang telah diketahui dengan konsentrasinya ke dalam larutan lain dengan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen. Titrasi dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Saat perubahan warna, indikator disebut titik akhir titrasi. Yang pertama, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Pada titik ekuivalen, pH meningkat sangat tajam, kira-kira 6 unit dari pH 4 sampai pH 10. Hanya dengan penambahan 0,1 mili, kurang lebih 2 tetes, setelah titik ekuivalen, pH berubah amat lambat jika ditambah NaOH. Indikator-indikator yang berubah, warnanya berada dalam bagian terjal kurva titrasi ini, yaitu indikator yang mempunyai traik pH antara 4 sampai 10. Cocok digunakan untuk titrasi tersebut. Indikator yang dapat digunakan pada titrasi ini adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Penetralan asam lemah oleh basa kuat agak berbeda dengan penetralan asam kuat oleh basa kuat. Contohnya, 25 mili CH3COOH 0,1 M dititrasi oleh NaOH 0,1 M. Mula-mula sebagian besar asam lemah dalam larutan berbentuk molekul tak mengion CH3COOH bukan H+ dan CH3COO-. Dengan basa kuat, proton dialihkan langsung dari molekul CH3COOH yang tak mengion ke OH-. Untuk penetralan CH3COOH oleh NaOH, persamaan ion bersihnya sebagai berikut. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Jika 25 mili NH4OH 0,1 M atau basa lemah dititrasi dengan HCl 0,1 asam kuat, maka besar pH semakin turun sedikit demi sedikit. Kemudian mengalami penurunan drastis pada pH antara 4 sampai 7. Titik ekuivalen terjadi pada pH kurang 7. Oleh sebab itu, indikator yang paling cocok adalah indikator metil merah. Contoh soal yang pertama yaitu sebanyak 25 mili NaOH 0,5 dapat dinetralkan oleh HCl 20 mili. Hitunglah molaritas dari HCl. Yang pertama yaitu penjelasannya V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 kali N2. 25 dikali 0,5 dikali 1 sama dengan 20 dikali M dikali 1. 12,5 sama dengan 20 molaritas. Molaritas sama dengan 0,625 molaritas. Yang kedua, sebanyak 25 mili NaOH 0,5 dapat dinetralkan oleh HCl 20 mili. Hitunglah molaritas dari HCl. Rumusnya yaitu V1 dikali molaritas 1 kali N1 sama dengan V2 dikali molaritas 2 kali N2 sama dengan 25 kali 0,5 dikali 1 sama dengan 20 kali molaritas kali 1. 12,5 sama dengan 20 molaritas. Molaritas sama dengan 0,625 molaritas. Contoh soal. Sebanyak 25 mili asam cuka dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 M. Data hasil titrasi yang diperoleh ialah sebagai berikut. 1. Volume NaOH 51 mili, volume NaOH 49 mili, volume NaOH 3 50 mili. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi asam cuka ialah sebesar. Untuk mencari konsentrasi dari asam cuka, kita gunakan rumus V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. 50 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan 25 dikali M2 dikali 1. 0,5 sama dengan 25 M2, M sama dengan 0,2. Contoh soal. Sebanyak 10 mili asam klorida diperlukan untuk menetralkan 20 mili larutan CaOH 2 0,1 M. Molaritas asam klorida adalah, untuk mencari molaritas dari larutan HCl, kita dapat menggunakan rumus V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2.
10 dikali M1 dikali 1 sama dengan 20 dikali 0,1 dikali 2. 10 dikali M1 sama dengan 4, M1 sama dengan 0,4.